Ini range-nya lumayan lebar. Selebar itu mukanya. Terus teksturnya kayak gini. Wah, ngeri Pak. Ngeri Pak. Ini sudah pisang goreng di atas piring ini, kan tinggal dimakan aja. Sama Spino itu ya. Manusia pertama ini. Ini benar-benar lengkap teman-teman. Ini yang Yo, halo guys, kembali dengan VR2 Toys di video ke-66 ya. Di hadapan teman-teman sudah ada 2 buku dinosaurus. Jadi ini konten pertama yang nggak bahas diecast ya. Selama ini kan kita diecast ya. Kali ini kita agak nyebrang ke statue atau action figure. Jadi VR2 ini konsepnya nggak always diecast guys. Apapun mainan ya, yang pecinta mainan apapun yang selama menarik akan coba kita ulas ya, sekaligus insight-nya di dalam yang terkandung di mainan itu apa akan kita ulas. Nah, di video kali ini sesuai thumbnail ya, bintang tamu utamanya adalah ini, Zao. Spinosaurus ya, ini panjangnya 50 cm guys, dari ujung ke ujung nih 50 cm, gede banget, tangan saya segini. Ini nanti di video kali ini guys, kita justru nggak banyak membahas statue-nya, tapi kita membahas dinosaurusnya ya. Kenapa ini menjadi favorit saya, kenapa ini dinosaurus paling membingungkan untuk para paleontologis ya, atau untuk para ilmuwan, paling sering direvisi bentuk dan formnya ya. Ini saya beli sekitar 2 atau 3 tahun lalu, 2023 kalau nggak salah ya, tahun-tahun segitu. Ini saya beli di Tokopedia. Brandnya apa saya nggak tahu, sepertinya ini harusnya bukan official sih ya, bukan official brand, karena Jurassic World itu kerjasamanya dengan Mattel ya, kalau yang official produknya. Ini bukan official. Terus brandnya apa saya tidak tahu, harganya juga saya lupa, dan ini gede banget ya, 50 cm panjangnya. Keren banget sih menurut saya. Terus ini aslinya nggak gini guys, ini semua warna-warna merah ini yang teman-teman lihat ya, sama motif putih, terus di area wajahnya juga saya kasih motif ini saya custom pakai motif kayak gini. Ini semua hasil customan saya pakai cat akrilik. Nah, tutorial tentang cat akrilik yang saya aplikasikan ke diecast, teman-teman cek link di bawah ya, saya kasih ya. Tekniknya sama sih, selalu catnya akrilik, terus di finishing pakai pilok, cara nguasnya juga sama, campuran air, terus ditotol untuk highlightnya gitu, lengkap, sudah lengkap di video di bawah itu ya teman-teman, saya kasih link. Ini saya aplikasikan di sini juga karena aslinya ini secara castingan, secara moldingannya bagus bentuknya guys, akurat dengan bentuk Spinosaurus yang penemuan terbaru yang tahun-tahun 2023 sampai 2025 ini ya kalau nggak salah. Ini cukup akurat karena Spinosaurus dulu nggak gini. Nah, barang ini waktu datang warna dan bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi secara detailnya bagus, tapi secara warnanya kurang. Makanya saya inisiatif, saya custom sendiri guys, si bocah ini ya. Kenapa saya kolek statue dinosaurus? Karena saya dari kecil suka guys dinosaurus itu. Bahkan ini buku-bukunya saya ngumpulin ya. Ada beberapa, ini 2 diantaranya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Ini berbahasa Inggris dan sebagian sudah nggak ada, karena dari masa kecil ya saya ngoleksi ini. Film Jurassic Park pertama itu memorable dan tidak bisa di-replace ya sampai sekarang, Jurassic Park yang pertama ya. Tapi waktu itu ya seperti standar teman-teman yang lain, selalu T-Rex, apa-apa selalu T-Rex. Ini memang gigitannya paling kenceng T-Rex, digigit. Leher otot di lehernya kan besar, dia digigit terus di gini, nah diongkek kayak gitu. Di Jurassic Park ketiga ini mengalahkan T-Rex. Itu pertama saya tahu Spinosaurus ya. Itu langsung wow, ada yang bisa ngalahin T-Rex. Ternyata itu tidak akurat guys, namanya juga film ya, nggak bisa nyalain, itu tidak akurat. Setelah berdasarkan penemuan terbaru,
Spino ini nggak akan bisa ngalahin T-Rex. Rahangnya kecil, lehernya ototnya kecil gini ya, lehernya nggak solid, pendek kayak punya T-Rex kecil. Terus ini dinosaurus terpanjang, teropod terpanjang ya, predator terpanjang yang berjalan di darat, panjang. Ini sangat panjang, lebih panjang dari T-Rex, cuman dia slender jalannya apa? Kurus. Nah, kurus kayak gini. Sementara Giganoto dan Tyrannosaurus Rex itu lebih bulky badannya, jadi nonsens lah untuk Spino ini ngalahin T-Rex. Karena saya dulu favorit T-Rex, kenapa? Karena nama anak kecil kan selalu tertarik, anak kecil laki-laki ya, tertarik dengan yang paling kuat, yang paling beringas, rajanya, pokoknya serba paling-paling. Tapi ya sudah, T-Rex mentok di situ. Sementara ini kontroversinya banyak. Ini kenapa saya favoritkan? Karena dinosaurus kan sudah mulai tertinggal, teman-teman sudah melihat dinosaurus sudah kayak nggak tertarik, hal biasa lah di dunia hiburan. Cuman Spino ini jenis dinosaurus yang pembahasannya nggak pernah beres sampai sekarang, guys. Pembahasannya selalu berubah karena orang-orang itu bingung melihat Spino ini, bagaimana kehidupannya. Direvisi berkali-kali ya Spinosaurus ini. Kalau T-Rex apalagi Giganoto ya sudah stay, ini sudah fix, bukan fix ya, namanya ilmu pengetahuan kan paling dulu gitu sifatnya asumsi. Cuman ini sudah nggak ada pembahasan lebih lanjut. Ini kontroversinya masih berlanjut. Jadi orang di komunitas, di grup Facebook luar negeri, orang tuh heboh bahas ini, kok gini, kok jadi lebih aneh, kok kakinya tiba-tiba pendek, kok berjalan dengan 4 kaki. Setahunnya pertama kali ditemukan kan kayak T-Rex, dia berjalan dengan 2 kaki, ini kok gini. Terus oh ternyata mulutnya cuma bisa dipakai untuk menangkap ikan, bentuk giginya itu memang spesialisasinya untuk menangkap ikan. Terus lehernya ternyata panjang gini. Terus ini spin di atasnya, Spino kan artinya itu ya guys ya, kadal berduri. Spinnya ini nggak membulat kayak di asumsi pertama, ini lebih ngotak sesuai dengan bentuk tulangnya. Terus ekornya ternyata kayak buaya gini, slender, bukan slender, apa namanya, pipih tapi lebar. Ini untuk dorong pergerakan dia di dalam air. Jadi yang awalnya dia dianggap sebagai abuse apa namanya, menunggu mangsa lewat terus dia penyergap, ternyata dia chaser guys. Chaser itu pengejar, jadi dia itu ngejar ikan di dalam air dengan dorongan. Dengan asumsi ini bentuk ekornya yang pipih gitu ya, dan ini bawa ikan yang ditangkap juga bukan ikan kaleng-kaleng guys, ikannya kayak gini yang gede-gede banget juga ini. Jadi seperti itu singkatnya Spinosaurus ya. Saya masih ingin membahas lebih detail lagi Spinosaurus karena cukup seru ya guys, teman-teman ikuti aja. Fun fact aja guys, ini fosil pertama yang ditemukan yaitu hancur di Perang Dunia Kedua karena disimpan di museum di Jerman ada masalah ya dengan pihak Allies, sekutu. Akhirnya sekutu menyerang Jerman dan museumnya hancur bersama tulang-tulangnya Spinosaurus yang pertama kali ditemukan ya. Dan Spinosaurus ini semi akuatik guys. Mungkin kalau sekarang yang kadal sekarang ya yang bisa diasumsikan mungkin biawak sih, biawak. Tapi ini bukan keturunan, nggak ada hubungan sama biawak. Biawak kan dari lizard. Cuman let's say gaya hidupnya bisa kita tiru dengan biawak ya, bisa dia ada di pesisir itu, di pesisir perairan. Biawak kan selalu di teman-teman lihat kan di sungai, di pinggiran sungai, atau naik sembunyi di semak-semak, selalu dekat dengan air. Nah mungkin bisa saya asumsikan secara pribadi ini mirip lah dengan biawak. Nah kalau teman-teman lihat film dinosaurus Jurassic World Rebirth terakhir, ini dia juga mirip, dia renang di pantai, basking atau berjemur di pantai, ya berenang, ya berjalan kayak gitu. Jadi mirip. Terus di film, ada film bertema dinosaurus lain selain Jurassic World yaitu Primitive War. Ini juga digambarkan sedang basking di pinggiran sungai. Jadi asumsinya semakin kuat. Memang ada banyak bukti dia hidup di area perairan guys. Dan
Asumsi pertama kan dia jadi teropod kayak T-Rex, dia tuh berjalan di darat dan berkelahi atau entah memangsa, entah berebut teritori dengan T-Rex atau dinosaurus lain. Meskipun kan penggambarannya di Jurassic World, Jurassic Park atau Jurassic World 3 itu kayak gitu kan, sebenarnya enggak, karena T-Rex dan Spino ini hidup di daerah, di waktu dan tempat yang beda. Ini ditemukan di Mesir dan Maroko ya, harusnya secara overall mirip. Itu namanya locality. Saya juga hobi reptil dulu guys, jadi misal biawak yang locality daerah timur sana sama locality Jawa, Kalimantan, secara bentuk sama tapi warnanya pasti ada perbedaan. Saya asumsikan si Spinosaurus ini yang hidup di Maroko dan Mesir ya overall bentuknya kayak gini sih, sama ya, asumsikan kayak ini, cuman mungkin ada beda di warna, motif, kayak gitu aja sih, perbedaan locality ya kalau kita bandingkan dengan reptil modern. Nah sekarang kita jam ke layarnya ini guys. Layarnya ini sampai sekarang masih, para ilmuwan masih itu sih memperdebatkan ya fungsi layar. Pembahasannya belum selesai. Saya sudah pernah bilang Spinosaurus ini nggak pernah ada ujungnya pembahasannya. Ini asumsi dari papernya, dari para ilmuwan ya, satu untuk menarik pasangan, which is masuk akal sih ya. Terus dua, untuk mengatur suhu tubuh. Nah kita kan, saya hobi reptil, jadi reptil pernah saya pelihara itu iguana, biawak, ular ya. Mereka itu nggak berdarah dingin, nggak bisa mengolah makanan yang ada di lambungnya kalau nggak kena panas matahari. Itu kenapa teman-teman lihat buaya berjemur, terus iguana kalau pagi hari berjemur, terus ular pun butuh dijemur. Kalau teman pelihara ular itu pagi harus dijemur. Itu mereka butuhkan untuk memproses makanan yang ada di perutnya ya. Nah dari hal itu mungkin karena Spinosaurus ini cold blood ya, darah dingin ya, terus dia butuh mengolah makanan yang ada di lambungnya, ikan-ikan besar itu ya. Ini bisa jadi penunjang untuk menyerap panas matahari, karena instead of segini doang. Nah kalau gini kan dia ada permukaan tambahan tuh, ada kulit-kulit di sini ya, yang bisa membantu dia untuk media menyerap panas dari matahari lah, kayak gitu. Jadi mempercepat proses dia, mempercepat proses mangsa dia yang ada di perutnya, kayak gitu sih. Karena hewan sebesar ini panjangnya aslinya 15 meter ya, dinosaurus terpanjang, makanannya juga banyak. Jadi dia butuh mengolah makanan itu juga membutuhkan banyak sinar guys, kayak gitu sih. Itu asumsi saya pribadi sih, tapi berdasarkan asumsi dari ilmuwan dan pengalaman saya memelihara reptil. Nah moncongnya kayak gini guys, jadi nggak pendek kayak T-Rex. T-Rex ini memang apa ya, punya bite force-nya itu paling tinggi. Angkanya berapa saya lupa, pokoknya hewan dengan gigitan paling mengerikan ini. Di Jurassic World 3 Spino mengalahkan T-Rex nggak mungkin, kalau itu nggak akurat sih ya. Banyak orang menyanggah itu juga. Terus ini lebih ke buaya guys, bentuk moncongnya. Misi saya fokuskan. Nah kayak gini, bentuk giginya pun buaya banget. Nah kayak gini, ini lebih ke buaya, jadi lebih cocok untuk menangkap ikan. Ini menjadi salah satu evidence juga yang membuktikan bahwa dia adalah semi aquatic ya guys. Instead of menghancurkan untuk mengoyak daging, dia lebih ke menangkap hewan-hewan gesit gitu sih. Bentuk moncongnya kan pipih gini ya, kayak buaya garial. Kalau teman-teman buaya garial atau buaya sinyulong, bentuknya kayak gini persis. Nah terus kakinya ini
waktu di asumsi pertama, bentuk pertama dia tuh panjang kayak T-Rex, kayak gini, sorry, kayak gini, berjalan dengan 2 kaki. Nah, setelah versi revisi yang terakhir ya lebih pendek kayak gini. Apakah dia berjalan dengan 2 kaki atau 4 kaki? Jadi si Spino ini jalan dengan 2 kaki kayak gitu atau 4 kaki. Nah, asumsi dari para ilmuwan terakhir dia kayak beruang guys. Konsepnya beruang itu dia punya 2 teknik berjalan. Dia bisa berdiri gini, terus dia juga bisa berlari dengan 4 kaki. Nah, ini yang dari yang saya baca ya, update terakhir ini kayak gitu konsepnya, kayak beruang. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan dengan 4 kaki, dan bentuk kaki kayak gini ini menandakan dia itu nggak bisa bergerak berlari kencang di darat guys. Si Spino ini ya, dia nggak bisa berlari kencang di darat. Cuman kalau di dalam air, tamatlah kalian. Saya juga ya kenceng banget di air. Ini powerful si ekor ini ya, kayak buaya. Jadi didorong pakai ekor, tangan dan kakinya ke belakang kayak gitu. Mode berenangnya ya, karena dari yang saya baca terakhir dia tipikal pengejar. Jadi dia nggak nunggu ikan lewat terus disergap gitu, nggak kayak apa namanya alligator snapping turtle gitu, nggak. Dia tuh ngejar kayak gitu sih Spino ini. Berarti dia gimana, cepat di dalam air guys. Lehernya panjang gini guys, kayak kayak biawak ya. Jadi saya tuh pernah memegang iguana yang sedang marah. Iguana itu pendek itunya, lehernya. Jadi kalau teman-teman dari atas pegang, tangkap lehernya, tek, nah dia sudah nggak bisa nyerang. Kalau yang panjang kayak gini, kayak biawak guys, teman-teman pegang lehernya, kepalanya bisa muter dan menyerang tangan teman-teman. Itu sharing aja dari pengalaman saya memelihara reptil ya. Mirip kayak gini bentuknya biawak itu, kurang lebih panjangnya kayak gini. Keren. Oh ya, spoiler dikit guys, spoiler warning dikit untuk film Jurassic World Rebirth untuk teman-teman yang belum nonton. Ada scene dimana Spinosaurus ini dia bisa kamuflase, bentuknya ini kayak mirip kayak karang-karang. Jadi warna ininya kalau di pinggiran rawa, pinggiran karang, dia tuh bisa kamuflase ya. Jadi ada adegan di film itu ketika Spinosaurus ini merebahkan badannya gini. Nah, itu nggak kelihatan guys. Kalau dari teman-teman dari laut terus teman-teman ke bibir pantai, itu nggak kelihatan kalau Spinosaurus lagi tiduran kayak gini. Padahal ada banyak di sana. Teman-teman langsung ke pantai ya kan, berbenah mau ngapain, terus mereka akan berdiri kayak gini. Saat waktu itu karakter sedang menghadap ke kamera gini, terus dari belakangnya kelihatan gini dia berdiri gini. Wah, itu ngeri tuh, adegan ngeri. Terus dia jalan terus orang karakter ini sudah disergap dan ada air pantai, terus air dari pantai sudah berwarna merah, dalam artian korbannya sudah dicapik guys oleh ini. Ngeri sih. Kalau memang berperilaku seperti itu ya ngeri juga sih. Dia sampai tiduran kayak ini kita nggak tahu, padahal pantai itu penuh dengan Spino. Teman-teman masuk pantai terus saat berdiri, teman-teman dikejar, kan nggak lucu ya. Dan ini tertulisnya si predator puncak ya guys, di tempat di habitat dia, di bibir rawa, sungai, pantai atau apapun di perairan, dia puncak. Cuman dia punya pesaing, yaitu buaya purba. Itu dia karena sampai detik ini pun Purusus atau buaya muara itu kan reptil dengan gigitan paling kuat ya detik ini ya. Padahal Purusus itu mungkin let's say maksimalnya yang pernah ketemu cuma 6 meter ya, itu pun jarang, paling 3-4 meter. Nah, kalau Sarcosuchus itu 10-12 meter. Itu bisa jadi masalah sih untuk ini guys, untuk si Spino ini. Apalagi kegigit di lehernya, disergap di leher kayak gini, itu bisa mati si Spino ini. Tapi lihat itu dulu, lihat kondisi dulu. Jadi kalau kita versuskan dinosaurus itu, kita mikir pertarungannya di mana, di kondisi tanah dan air atau di daratan, atau Spinonya sudah full grown belum, Sarcosuchusnya sudah mencapai panjang maksimal atau masih anak-anak. Kalau yang masih kecil justru ini yang memangsa kan. Kalau bayi Spino ketemu Sarcosuchus ya dimangsa. Jadi
kalau memversuskan dinosaurus banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertarungan sih guys. Oh iya, lupa mention yang asumsi dari para ilmuwan kan ini untuk menarik pasangan ya guys. Waktu saya melihat Jurassic World Rebirth, ternyata ini nggak kaku gini guys, nggak kaku. Jadi dia itu tulangnya bisa gini loh, gerak-gerak. Nah teman-teman bisa, mungkin saya asumsikan sebagai kayak burung merak ya. Burung merak kan cowoknya menarik pasangan dengan melebarkan ekor dan menggoyang-goyang. Ini mungkin entah gimana ya. Ini yang pasti elastis ternyata guys. Dari yang saya lihat sekali lagi di film ya, sifatnya asumsi. Semua dinosaurus itu sifatnya asumsi kan, nggak ada yang bisa memastikan kan. Kayak gitu. Ini elastis, tulangnya bisa gerak-gerak kayak gini. Nah, kalau yang di buku ini penggambarannya kayak gini guys, Spinosaurus. Ini buku lama ya. Jadi ini sudah sangat jauh dari versi terakhir. Dan ini digambarkan di kayak padang pasir gini. Jauh dari perairan, ini sudah jelas ketinggalan ya asumsi yang ini. Yuk kita cek di buku satunya lagi. Nah kalau yang dari buku yang besar tadi kayak gini guys, ini pun sudah ketinggalan ya. Mungkin bentuk moncongnya sudah mirip ya. Cuman secara keseluruhan sudah tidak akurat. Nostrilnya bener guys, ini kan nostrilku hidungnya menghadap ke atas untuk dia bisa bernafas ketika dia dalam air. Ini sudah betul di sini. Tapi layar dan bentuk lainnya sudah tidak cocok. Ini masih berjalan dengan 2 kaki ya. By the way, ini buku yang bagus teman-teman. Ini saya rekomen lah untuk teman. Ini nggak cuma soal dinosaurus, judulnya dinosaurus. Ini dia pembahasannya dari makhluk pertama yang muncul di bumi, terus yang di air ya. Semua kehidupan berasal dari air. Jadi makhluk itu yang sedang merambat ke daratan jadi makhluk darat, yang stay di air jadi air, yang stay di pinggiran air dia jadi semi akuatik. Ini banyak sih ini pembahasannya. Setelah dinosaurus nanti ada dinosaurus jadi beberapa era kapur, era A, B, C, dan jaraknya jutaan tahun. Jadi kalau beda era dinosaurus itu nggak akan saling bertemu karena waktunya panjang. Terus di sini sampai dibahas sampai ke mamalia pertama dan manusia pertama. Ini benar-benar lengkap teman-teman. Ini yang versi bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau mau yang versi bahasa Indonesia ada, ini saya dapat di Big Bad. Keren sih. Ini salah satu buku yang bagus yang saya punya ya. Ya seperti itulah guys, Spinosaurus ini masih terus diteliti ya sama ilmuwan. Perubahannya lumayan drastis dari era ke era dan saya sih suka secara selera bentuk yang terakhir ini suka. Ini kenapa? Jadi teman-teman bisa menyimpulkan kenapa ini bisa jadi favorit saya, karena pembahasannya nggak pernah selesai Spinosaurus ini. Jadi apa ya? Secara nggak langsung dia itu menjaga hype-nya dinosaurus karena terus ada pengumuman yang baru dari para ilmuwan dan terus membuat dinosaurus terus dibahas. Ya ini salah satunya Spinosaurus. Itu kenapa Spinosaurus itu saya favoritkan. Beda kalau dengan dinosaurus lain yang most likely secara konstruksi sudah final ya. T-Rex sudah kayak gitu, Velociraptor juga kayak gitu. Mungkin perubahannya kayak berbulu, tidak berbulu kayak gitu. Kalau ini benar-benar perubahannya drastis dari era ke era. Untuk dinosaurusnya gitu aja guys. Mungkin sekarang kita ke statue-nya ya. Ini saya bingung ini statue atau figur. Dibilang statue tapi ada artikulasi di mulutnya. Tapi ya cuma ini aja, cuma mulut ini yang artikulasi ya. Bahannya berat dan keras. Ini kayak karet, entah karet. Yang bukan resin sih. Campuran karet sama plastik. Ada lentur-lenturnya, cuman keras. Campuran karet dan plastik. Ini cukup lentur sih ekornya. Yang paling saya suka dari figur ini yaitu ukurannya, panjangnya guys. Panjangnya. Nah, ini tangan saya. Wih, panjangnya saya suka banget. Si figur ini ya. Terus detail-detail kayak sisik. Terus tulangnya pun dikasih sisik satu persatu. Wah, kayak gini, detail banget ya. Ini brandnya apa? Sayangnya saya kurang tahu guys. Saya kurang tahu brand-brand figur dinosaurus itu apa aja ya. Harganya juga saya lupa ini, mungkin 200-300 berapa saya juga kurang ingat sih. Area bawahnya selalu lebih putih ya. Entah semua reptil itu sekarang teman-teman, ular, biawak, komodo, area perut itu selalu lebih putih daripada area atasnya. Ular juga kayak gitu. Kita lihat sisi baliknya.
Saya biasanya membahas diecast guys, membahas figur kayak gini jadi bingung. Sisi baliknya kayak gini guys, sama sih, sama. Ini hasil cat saya guys, ini hasil customan saya, ini imajinasi saya sih kalau warna-warna ini. Referensi saya dari buku-buku itu. Dinosaurus itu keren kalau di motif kayak gini. Ini tulang rusuknya kayak seakan-akan kelihatan ya. Teman-teman kalau misal beli ini bahaya, ininya tajam, ininya sangat tajam, duri-durinya kayak gini ya. Entah kelaminnya kayak gimana saya kurang tahu. Ini cara reproduksinya masih belum fix dari buku terakhir yang saya baca ya, artikel terakhir. Ininya kayak buaya persis, pipih ekornya ya, full sisik dari ujung ke ujung. Gila sih, kewitil. Ini lentur, semakin kesini semakin keras. Nah ini udah keras. Ini kayaknya ada semacam molding sambungan gitu ya, kayak gini. Ikannya kayak gini guys. Ini ikan jenis apa saya lupa sih. Ntar saya fokuskan. Nah kayak gitu guys. Banyak bekas kuku si Spino ini. Detail sih. Bahkan ada dagingnya yang sudah lepas, luka-luka dalam kayak gitu ya. Ini sudah pisang goreng di atas piring ini, kan tinggal dimakan aja. Sama Spino itu ya. Oh ya, sekalian saya zoom in ya wajahnya. Nah ini nostril di sini, lubang hidungnya di atas kayak buaya. Setelah dibuka kayak gini. Ini range-nya lumayan lebar, selebar itu mukanya. Terus lidahnya pun ada dan agak keras juga lidahnya. Terus ininya juga keras lidahnya. Nah silahkan dilihat ya teman-teman, detail teksturnya kayak gini. Wah, ngeri pak, ngeri pak lidahnya. Nah silahkan dilihat ya teman-teman, detail teksturnya kayak gini. Wah, ngeri pak, ngeri banget. Teman-teman beli atau tidak kayak gini terserah teman-teman sih ya. Kalau saya sih dipajang keren ini kayak gini dipajang keren sih. Dipajang bareng diecast gitu, kayaknya nggak nyambung tapi ya nggak apa-apa lah. Apalagi dipajang bareng buku-bukunya kayak ini keren. Teman-teman apakah saya anjurkan untuk beli? Terserah teman-teman, tapi anjuran dari saya adalah pelajari dinosaurus guys. Pelajari dinosaurus, menarik. Teman-teman belajar dinosaurus, teman-teman belajar sejarah, otomatis belajar kehidupan di era lampau, tumbuhannya apa aja, terus dulu bumi itu kayak gimana, bentuk-bentuknya, terus jatuhnya meteor kenapa bisa menghancurkan semua dinosaurus, terus meteor jatuh, proyektilnya yang dari pecahan meteor itu juga segede apa, makanya banyak yang kebunuh. Itu teman-teman belajar hal kayak gitu kan menarik ya. Saya sih tertarik karena nambah wawasan kayak gitu guys. VR2 Toys nggak cuma tentang diecast, jadi salah satunya adalah dinosaurus ini. Nanti ada segmen Marvel, DC banyak sih. Kayak gitu-gitu, bahkan Spawn mungkin bisa kita bahas kayak itu sih. Yuk, kali ini kayak gini dulu aja guys, di edisi kayak ini ya, Spinosaurus ini yang paling favorit dari saya, makanya saya dulukan, saya paling semangat bahas ini. Itu aja dari saya. Like, comment, subscribe, bunyikan tombol lonceng VR2 Toys. Ciao.